Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan atau menghitung volume air yang ada di kolam kita. Banyak sekali di luaran ketika memelihara ikan koi, kadangkala kita memperkirakan kapasitas debit air yang ada di kolam. Nah, bagaimana menghitung volume air pada kolam non formal? Maksud non formal ini adalah yang berkelok-kelok, misalkan tidak seperti persegi panjang atau buju sangkar ya, atau bulat. Maka volume air kolam cukup mudah dihitung. Nah, yang formal. Tapi jika kolam Anda bentuknya tidak beraturan atau non formal, maka Anda tentu akan menemui kesulitan dalam menghitung volume airnya. Apakah demikian? Ya, mungkin banyak sekali kalau di luaran atau kita punya kolam yang seperti itu, yang berkelok, yang tidak bentuknya tidak persegi atau panjang atau bulat. Nah, sebagian besar para pemilik kolam yang bentuknya tidak beraturan atau non formal seringkali tidak mengetahui secara pasti volume air kolam milik kita. Ada yang merasa yakin bahwa dia memiliki kolam dengan volume air kolam koi misal 5.000 liter, tetapi setelah benar-benar dihitung dengan cermat ternyata itu hanya 3.000 liter air. Hal tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam menentukan dosis garam ikan koi dan dapat berakibat fatal. Jika Anda menggunakan garam berdasarkan informasi yang salah, maka hal itu bisa menghancurkan seluruh ekosistem di kolam Anda. Jadi cara menghitung volume air itu ada rumusnya ya. Jika bentuk kolam Anda tidak beraturan, maka untuk memudahkan Anda menghitung volume air kolam yaitu dengan menggunakan persamaan konsentrasi garam atau salinitas. Dengan demikian, cukup mudah untuk menghitung volume air kolam koi yang tepat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk cara menghitungnya? Nah, di sini kita akan sampaikan langkah-langkah untuk perhitungan di kolam koi, yaitu yang ke satu, pada saat Anda merawat koi dengan garam ikan, Anda tentu memperkirakan berapa volume air kolam Anda untuk menentukan berat garam yang diperlukan. Lakukan pemberian garam sebagaimana biasanya. Ini untuk langkah pertama ya. Jadi tetap kita gunakan garam seperti biasa, tidak menggunakan perhitungan dulu. Yang jelas tidak melebihi kapasitas. Nah, yang kedua, kemudian setelah garam ikan ditaburkan ke dalam kolam, lalu periksa tingkat konsentrasi garam atau salinitas. Nah, pada air kolam dengan menggunakan alat ukur atau salinitas meter yang bentuknya digital, misalkan tingkat konsentrasi garam 0,1%, bisa dihitung dengan alat salinitas meter. Nah, yang ketiga langkahnya kemudian setelah itu tambahkan lagi garam ikan untuk menaikkan kadar garam. Yang keempat, periksa kembali kadar garam Anda yang ada di kolam, namun pastikan bahwa semua garam benar-benar larut. Nah, yang kelima, dari selisih persentase kadar garam yang baru, maka dapat dihitung total volume air kolam. Nah, jadi untuk rumusnya yaitu menggunakan V sama dengan kilogram dibagi persen. Nah, untuk kilogram yaitu untuk V-nya itu volume air kolam dalam liter. Untuk kilogramnya berat bersih per kilogram yang ditambahkan. Nah, untuk persennya itu selisih konsentrasi garam dalam persen. Nah, ada contoh perhitungan. Misalnya teman-teman memperkirakan bahwa kolam teman-teman menampung sekitar 10.000 liter. Kemudian ukur tingkat salinitas air kolam dengan salinitas meter digital. Dari penggunaan garam tersebut, misalnya pembacaan pada alat
salinitas meter ini menunjukkan 0,1%. Nah, untuk menambah 0,1% dalam 10.000 liter kolam, teman-teman harus menambahkan 10 kg garam. Setelah garam ditambahkan dan benar-benar larut, pembacaan sekarang menunjukkan misal 0,18%. Nah, berarti dengan 10 kg garam akan meningkatkan kadar garam 0,08%, selisih konsentrasi garam. Nah, dengan demikian Anda dapat mengetahui volume air kolam Anda, yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan. Jadi ketemu 10 kg garam dibagi 0,08% sama dengan 12.500. Nah, 10 kg garamnya itu, yang 10-nya itu 10 kg garam dibagi 0,08%, yaitu salinitasnya ketemulah jadi 12.500 liter. Nah, ini berarti bahwa kapasitas kolam Anda yang sebelumnya Anda perkirakan 10.000 liter, ternyata tepatnya adalah 12.500 liter air. Nah, dengan video ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman pencinta koi dimanapun berada. Salam happy Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.